Oke, kita kembali lagi ke teorinya. Rata-rata gabungan itu bisa gabungan dari beberapa kelompok. Di sini itu gabungan dari 2 kelompok saja, ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah, ini bisa diperluas lagi. Kalau misalkan ada 3 kelompok, ya berarti ini tinggal dipanjangkan saja, ya. Ini ditambah kelompok yang ketiga rata-ratanya berapa dikalikan banyak datanya berapa, terus dibagi total data. Karena ada kelompok ketiga, berarti ya total datanya bertambah ya. N1 tambah N2 tambah N3. Gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ada 4 kelompok ya tinggal dipanjangin lagi ini ya. Jumlah nilainya bukan bertambah ya. Jumlah nilainya kan dari kelompok 4 kan ada. Terus total datanya juga nambah N4. Gitu ya. Dan seterusnya. Mau 5 kelompok, 6 kelompok. Tinggal dilanjutkan aja itu ya. Soal ke-11. Kelas A ada 45 siswa. Kelas B ada 40 siswa. Nilai rata-rata kelas A 5 lebih tinggi dari rata-rata kelas B. Oke, kita kalimatkan ya, matematika ya. Rata-rata kelas A adalah 5 lebih tinggi. Berarti ya, rata-rata B ditambah 5. Ya. 5 lebih tinggi dari rata-rata B. Ya, jadi rata-rata A itu adalah rata-rata B tambah 5 ya. Bila digabung kelasnya, maka nilai rata-ratanya menjadi 58. Berarti 58 ini adalah rata-rata gabungan. Jadi ini rata-rata gabungannya 58. Oke, kalau mau kita hitung 58 ini dapat dari mana? 58 ini dapat dari mana 58 ini? 58 dapat dari mana? Rata-rata A ya dikalikan jumlah siswa 45. Nah, ingat ya, maknanya rata-rata A dikalikan 45 itu apa? Jumlah nilai ya, jumlah nilai di kelas A. Di kelas yang pertama ya. Terus ditambah dengan jumlah nilai di kelompok B, di kelas B. Adalah apa? Rata-rata B dikalikan 40 ya. Itu jumlah nilai kelompok B. Nah, ini dibagi dengan total data ya. Total data ada berapa? 45 tambah 40. Jadi dapat 85. Ini ya. Nah, 58 kalikan 85 berapa? Ya, 58 kalikan 85 berapa? Berapa? 58 kalikan 85. Wah, bolak-balik ya ini ya. 40, simpan 4, 55, 25, tambah 4, 29. 8 kali 8, 64. 8 kali 5, 40, 46 ya. Ya, berarti berapa ini? Lima delapan kali, ya betul ya. 25, 29, 64, 40 tambah 4, 46. Coba jadi berapa itu? 4, 49 ya, 49, 30 ya. Iya. Ya, 49, 30. Sama dengan rata-rata A kali 45 berarti jadi 45 kali rata-rata A ya, yang bilangan taruh depan ya. Ditambah, nah ini pertanyaannya nilai rata-rata kelas A. Nah, berarti dari persamaan yang pertama ini kita cari rata-rata yang B saja, supaya nanti persamaannya semuanya dalam rata-rata A ya, sehingga nanti bisa ketemu langsung. Oke, rata-rata B adalah apa ini? Rata-rata A dikurangi 5 berarti ya. 5-nya pindah ruas ya. Nah, kita substitusi sini. Rata-rata B itu kita ganti dengan rata-rata A min 5 ini. Nah, sehingga persamaannya sekarang dalam rata-rata A semua ya. Satu variabel semua. Dikali 40. Oke. Ini kalikan pelangi ya 40-nya ya. Jadi 45 rata-rata A tambah 40 kali rata-rata A. 40 kali 5 ada minusnya ya, berarti minus ya. Minus 200 ya. Ini masih sama 49, 30 ya.
Nah, terus minus 200 pindah ke ruas kiri jadi plus ya, plus 200 ini berarti. Yang ruas kiri jadi 5130 sama dengan 45 tambah 40 85 ya. Jadi 85 apa ini rata-rata? Nah, ini ya. Oke, berarti tahu nih rata-rata A-nya adalah 5130 kita bagi dengan 85 ya. Ini kita hitung ya, ketemunya adalah 66 per 17 ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, soal ke-12 ya. Pendapatan rata-rata karyawan suatu perusahaan itu 3 juta per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria itu 3.200.000 dan karyawan wanita rata-ratanya adalah pendapatannya 2.850.000, maka berapa perbandingan jumlah karyawan pria dengan karyawan wanita? Nah, itu. Oke. Berarti pendapatan ini ada 2 kelompok ya, kelompok pria dan kelompok wanita ya. Berarti yang 3 juta ini kan apa? Gabungan ya berarti ya? Iya. Gabungan ya. Oke, berarti langsung aja deh kita buat. Rata-rata gabungannya adalah kelompok pertama kan pria. Oke, pria misalkan P ya. Dikali jumlah pria ya. Ditambah rata-rata wanita dikalikan NW. Ini ya. Ini adalah jumlah nilai, jumlah penghasilan, pendapatan dari pria, ini jumlah pendapatan dari wanita. Jadi ketika dijumlahkan berarti adalah jumlah, ini merupakan jumlah pendapatan semua orang, gitu ya, semua karyawan. Lalu dibagi dengan banyak data, berarti NP ditambah NW, gitu ya. Oke, rata-rata gabungan. Yang gabungan berarti yang 3 juta ini ya. Oke, tulis 3 juta. Nolnya 6 ya. Sama dengan rata-rata yang pria adalah 3.200.000 dikalikan NP berarti ya 3.200.000 NP ya. Ditambah yang wanita rata-rata pendapatannya adalah 2.850.000. Oke, 2.850.000 dikalikan NW ya. Dibagi dengan NP tambah NW. Udah, kita kalikan silang aja ya. 3 jutanya dikalikan dengan NP tambah NW. Berarti kalikan pelangi ya. Ya, berarti jadi 3 juta NP ya, itu NP ditambah 3 juta NW. Ya. NP plus NW-nya dikalikan 3 juta ya. Nanti 3 jutanya masuk ya, kali depan kali belakang ya. Oke, sama dengan yang kanan tetap 3.200.000 NP ditambah 2.850.000 NW. Nah, kita kelompokkan yang sama ya, NP dengan NP, NW dengan NW. NP yang besar yang kanan ya, 3.200.000 ini 3 juta. Berarti yang 3 juta bawa ke ruas kanan jadi min, 3.200.000 kurangi 3 juta berarti jadi 200 ya. Berarti 200.000 NP, yang 2.850.000 pindah ke ruas kiri jadi 3 juta min 2.850.000 berarti jadi berapa? 150 ya. 50.000 NW. Nah, pertanyaannya adalah pria banding wanita. Berarti NP-nya di kanan ya. Berarti tetap aja NW-nya pindah silang di bawah sini berarti NW. Nah, berarti yang 200.000 ini pindah silang ke kiri. Ya. 150.000 bandingkan dengan 200.000. Oke, tinggal saya coret aja ya. Nolnya berapa ini? 4. Ini nolnya 4 ya. Berarti jadi NP banding NW adalah ini berapa? 15 banding 20. Dikecilkan berarti jadi bagi 5 ya. 3 banding 4 ya, ketemu. Oke. Sip, ada ya. Jawabannya berarti yang D.
Gitu. Oke, inilah soal nomor 12. Selalu ingat ya, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi N. Berarti jumlah nilai adalah rata-rata dikali N. Gitu. Rata-rata gabungan juga sama prinsipnya rata-rata. Rata-rata gabungan itu berarti jumlah nilai dibagi banyak data. Ya. Jumlah nilai kelompok pertama ditambah jumlah nilai kelompok kedua dibagi total data. Gitu.